Selamat hari ulang tahun Ketua Aliansi Shen. Shen Tianhe, kado ulang tahun sudah tiba. Siapa itu? Beraninya menyusup ke kediaman Aliansi. Orang yang ingin merayakan ulang tahun. Villa Changfeng, bukankah seluruh keluarganya sudah dibantai 10 tahun lalu? Siapa kamu? 10 tahun lalu, 137 nyawa di Villa Changfeng. Apakah semuanya sudah habis tak tersisa? Apakah kamu masih ingat? Omong kosong macam apa itu? Pengawal, tangkap dia. Kamu tidak mengingatku, tapi aku mengingatmu. Keluarga Lu Gusing. Tuan muda Lu, bukankah dia sudah tiada sejak lama? Lancang. 10 tahun lalu kalian gagal menghabisi semuanya. Hari ini aku kembali sendiri. Pesta ulang tahun kediaman Aliansi bukan tempat bagimu untuk membuat onar. Sebaiknya kamu tanya pada ayahmu, siapa yang berbuat onar lebih dulu 10 tahun lalu? Melukai tamu kediaman Aliansi, mengacaukan pesta ayahku. Jika melangkah maju satu langkah lagi, aku sendiri yang akan memberimu hukuman. Baiklah, kalahkan aku dulu. Tidak mungkin. Kembalikan giok itu padaku. Giok ini, dari mana kamu mendapatkannya? Ting Shui, mundur. Ternyata bukan aku yang kamu takuti, tapi kamu takut jika dia sampai tahu yang sebenarnya. Pengawal, tangkap penjahat ini. Sebagai pemimpin aliansi bela diri yang terhormat, Anda juga berani menyerang dengan jarum dari belakang? Habisi dia. Giok ini, aku akan kembali untuk mengambilnya malam ini. Berhenti. Orang itu langsung mengenali batu giok ini. Ayah, dari mana sebenarnya benda ini berasal? Peninggalan kawan lama. Kawan lama yang mana? Jangan menanyakan apa yang tidak perlu ditanyakan. Apakah ayah sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Perketat penjagaan malam ini, jangan biarkan siapapun mendekati pavilion Ting Shui. Baik. Aku sudah tahu kamu pasti akan datang. Aku hanya akan bertanya sekali, siapa yang memberimu batu giok itu? Mari kita selesaikan dulu masalah karena kamu menyelinap masuk ke kamarku. Beraninya kamu... Kembalikan giok itu padaku. Beritahu aku asal-usul benda ini. Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ibuku. Ibumu? Sekarang giliranmu untuk menjawab. Siapa sebenarnya dirimu? Giok ini adalah milik keluarga Lu. Omong kosong. 10 tahun lalu keluarga-keluarga Lu dimusnahkan. Kamu, Pegang yang erat, kenapa kamu menyelamatkanku? aku datang untuk mengambil giok, bukan untuk mengurus mayat. Lu Gusing, apa hubungan kehancuran keluarga lu dengan giok ini? Sebaiknya tanyakan itu pada ayahmu. Kamu bisa mengambil giok itu. Kamu mengikutiku sepanjang jalan? Aku hanya ingin melihat
Apakah pedangmu itu masih cukup tajam? Malam ini buatlah perhitungan dengan Su Tingxue, Kenapa? karena di dalam dirinya tersimpan kunci terakhir dari pemusnahan keluarga Lu. Jika dia tetap hidup, kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam. Tadi hatimu melembut. Aku hanya tidak ingin dia tiada dengan tidak jelas. Kamu ingin tahu asal-usul giok ini? Bicara, Di pasar hantu Nancheng, ada pria tua bernama Tie Xuan Pan. Dia mengenali semua corak kuno di dunia dan juga mengenali jalan yang ditinggalkan orang mati. kamu sudah tahu sejak awal? Aku tahu lebih banyak dari yang kamu bayangkan, tapi malam ini masih ada satu hal yang harus kamu lakukan, habisi Su Tingxue. Sebelum asal-usul giok ini terungkap, siapapun tidak boleh menyentuhnya. Gusing, kamu adalah pedang yang aku asah. Jika sebilah pedang memiliki rasa kasihan, maka dia akan segera patah. Aku akan mencari kebenarannya dulu, baru menghabisi nyawanya. Sebelum fajar, jika kamu tidak tega melakukannya, aku yang akan melakukannya untukmu. Memeriksa barang di pasar hantu, berikan harganya dulu. Yang kuinginkan bukan harga, tapi nyawa. Ternyata dia datang untuk mencabut nyawa. Lihat coraknya. Awan tipis menutupi embun, sepasang liontin menyembunyikan peta. Ini adalah liontin pemandu Villa Changfeng. Jelaskan dengan jelas. Satu giok menjadi dua bagian, satu yin dan satu yang. Saat disatukan, bisa menunjukkan peta rahasia Villa Changfeng seutuhnya. Bagian yang ada di tanganmu ini hanya menyimpan setengah peta. Di mana setengah sisanya? Setengah sisanya seharusnya ada di tangan orang yang pernah masuk ke villa itu dulu. Kemana jalan ini mengarah? Jika aku tidak salah lihat, itu mengarah ke Villa Changfeng. Si pembawa pedang yang membuat kekacauan di aliansi? Tangkap dia, hadiah 1000 keping emas. Bawa ini pergi. Benda ini, jika terlihat oleh dunia, akan mengundang banyak orang hidup, dan lebih banyak lagi yang akan tiada. Tuan muda keluarga Lu, ternyata kamu masih hidup. Apa kalian tahu berapa harga kepala tuan muda keluarga Lu? Ada yang tahu? Menangkapnya saja, sudah cukup untuk biaya hidup selamanya. Dia adalah orang yang dicari aliansi pusat, bukan hak kalian untuk menyentuhnya. Memangnya kamu layak memintanya? Kejar. Pertanyaan di pasar hantu waktu itu, kamu masih belum menjawabku, siapa sebenarnya dirimu? Bukankah kamu sendiri sudah mengatakannya? Tuan muda keluarga Lu, Mengapa giok keluarga Lu bisa ada pada diriku? seharusnya kamu tanyakan hal itu kepada ayahmu. Sekarang aku bertanya padamu, Jika giok ini benar-benar peninggalan ibumu, maka kamu lebih layak bertanya, mengapa dia bisa memiliki lencana penuntun keluarga Lu? Jangan berhenti bertarung. Giok itu bukan milik keluarga Su. apa yang kamu tahu? 10 tahun yang lalu, orang yang datang menanyakan jalan membawa pasangan giok lainnya, bukanlah Nyonya Su, melainkan Awas, Sekte Kiki. apakah kamu yang menghabisinya? Jika aku ingin menghabisinya, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Nona muda, Ahli Raja Pasar Hantu mengembuskan napas terakhir di pelukanmu, apalagi yang ingin kamu katakan? Jika kamu benar-benar yakin itu aku, kamu tidak akan datang sendirian. Tulisan 7 gerbang bersalah di sini, apa maksudnya? Ini menunjukkan sebelum dia tiada, dia ingin memberitahumu bukan tentang siapa yang menghabisinya, tapi siapa yang membantai keluarga Lu. Kamu masih ingin melimpahkan hutang darah ini kepada ayahku? Jika ayahmu tidak bersalah, mengapa tadi malam dia 2 kali kehilangan kendali? Dan mengapa dia berusaha keras menyembunyikan asal-usul giok ini? Baik, sekarang katakan padaku, benda apa sebenarnya ini?
Bagaimana mungkin? Awan sebagai luarnya, jalan setapak gunung sebagai dalamnya. Ini adalah lencana penunjuk jalan keluarga Lu. Hanya darah murni dari keluarga Lu yang bisa membuka rajahnya. Mana mungkin? Ibuku tidak mungkin membohongiku. Ibumu mungkin tidak membohongimu, tapi mungkin orang lain yang melakukannya. Lihat itu, karena segel api ini adalah bekas lilin api khusus gudang internal kediaman aliansi. Setelah keluarga Villa Changfeng dimusnahkan 10 tahun lalu, giok ini tidak mungkin bisa masuk ke gudang itu dengan sendirinya. Jadi ayahmu pasti tahu yang sebenarnya. Ting Shui, mundur. Jika yang kamu katakan benar, lalu 10 tahun yang lalu, siapa sebenarnya yang masuk ke Villa Changfeng? Tiarap, Kamu lagi... orang yang ingin membungkam kita sudah datang. Apa yang kamu lamunkan? Ini di mana? Tempat untuk melarikan diri? Awas. Katakan, siapa yang mengutus kalian? Kamu benar-benar berpikir ayahmu bisa memutuskan sendiri? Apa maksudmu? Shen Tianhe hanyalah seekor anjing penjaga. Jangan bicara sembarangan. Dia sedang mencoba menghilangkan jejak. Jika Shen Tianhe memang hanyalah seekor anjing penjaga, lalu 10 tahun yang lalu dia menjaga pintu untuk siapa? Akhirnya kamu menanyakan pertanyaan yang benar. Selanjutnya kita pergi kemana? Pri mencari seseorang yang sudah tiada. Sudah tiada? Rumah duka di selatan kota, tempat persemayaman Paman Fu. Dahulu kepala pengurus halaman luar keluarga Lu, saat masih hidup dia menjaga pintu. Sekarang setelah dia tiada, mungkin dia lebih tahu cara menyimpan sesuatu dibanding saat masih hidup. Aku ikut denganmu. Hanya pemakaman seorang pelayan, tapi ketujuh gerbang semua hadir. Sepertinya Paman Fu ini jauh lebih berharga daripada yang kukira. Itu karena dia sudah hidup cukup lama, dan juga karena dia saksi mata peristiwa semalam 10 tahun yang lalu. Kamu masuklah. Aku akan menjagamu dari luar. Kita bersama-sama. Tuh, Tuan Muda. Tuan Muda, benarkah ini kamu? Sudah kuduga keturunan keluarga Lu tidak akan benar-benar tiada. Tangkap dia. Siapa yang berani maju duluan? Nona Su, kamu malah melindungi anak nakal ini? Bertarung di aula pemakaman? Siapa sebenarnya yang lebih tidak beradab? Tuan Muda, sebelum Paman Fu pergi dia menitipkan sebuah pesan. Bata ketiga di dinding bagian barat.
Siapa yang melepaskan anak panah itu? Keturunan keluarga Lu yang tersisa telah muncul. Siapa yang berhasil menangkap Lu Guxing? Ketujuh gerbang akan memberikan hadiah 1000 keping emas. Lapor pemimpin aliansi. Lu Guxing terlihat di rumah jenazah Cheng Nan. Kami mohon perintah dari pemimpin aliansi untuk membasmi sisa-sisa pengikut keluarga Lu. Sampaikan perintah pemimpin aliansi, siapapun yang menangkap Lu Guxing akan mendapat hadiah 1000 keping emas. Bagi mereka yang berani menyembunyikannya, maka akan dihukum bersama dengan keluarga Lu. Kami menerima titah. Kami pasti akan menangkap penjahat itu. Tembok barat? Keluarga Pei. Orang yang meninggalkan pesan ini 10 tahun yang lalu, mungkin baru menyadarinya sebelum dia tiada. Akhirnya aku menemukanmu, Lu Guxing. 1000 keping emas cukup untuk menghabisimu 10 kali lipat. Jika ingin menangkapnya, lewati aku dulu. Jika kamu berbalik sekarang, masih belum terlambat. Diam. Aku paling benci kalau orang lain memilihkan untukku. Fokus. Begitu banyak orang mengerumuni 2 orang, itu benar-benar tidak mengikuti etika persilatan. Siapa kamu? Hanya lewat saja. Sebenarnya siapa kamu ini? Saya adalah Pei Wuchen. Seluruh kota saat ini sedang mencari kalian. Sebaiknya kalian berlindung di sini malam ini. Marga kamu, Pei? Aku tahu. Makanya saat kamu melihatku sekarang, aku terasa seperti sebuah senjata tajam yang baru saja digali dari lubang kematian. Mengapa kamu menolong kami? Karena aku juga sedang menyelidiki kasus lama 10 tahun yang lalu. Terlebih lagi, aku sudah tidak tahan dengan 7 sekte selama ini yang menggunakan aturan dunia persilatan sebagai kedok penipuan. Kamu ingin menyelidiki utang darah, begitupun aku. Arak dalam cawan ini, anggap saja sebagai penghormatanku kepada arwah keluarga Lu. Kamu mengenalku? Tidak, aku tidak kenal. Catatan Villa Changfeng 10 tahun lalu, kamu yang mengelolanya, kan? Malam itu siapa saja yang masuk ke Wisma, siapa yang mengambil perak, dan siapa yang menerima perintah? Kamu pasti masih ingat? Kamu menyembunyikan Tuan Zhou dengan cukup baik. Sayangnya catatan tidak bisa berbohong. Ini apa? Tempel rahasia istana dalam. Akan aku katakan semuanya, tolong jangan habisi aku. Bicaralah. 10 tahun lalu, bukanlah masalah balas dendam dunia persilatan. 7 sekte hanya bekerja karena dibayar. Siapa yang membayar? Pihak istana, orang yang benar-benar memberi perintah bukan orang persilatan, tapi orang istana. Instansi istana yang mana? Ada racun yang tersembunyi di giginya. Shen, ketua aliansi Shen, tahu semuanya. Aku ingin kembali ke rumah aliansi. Malam ini aku akan menanyakannya langsung padanya. Kali ini aku juga akan menemanimu. Kalau begitu pergilah. Beberapa hal memang sudah saatnya bagi ketua aliansi Shen untuk menjelaskannya.
Ting Xue. Beraninya kamu membawanya ke sini. Ayah, aku hanya ingin bertanya satu hal. Tentang pembantaian keluarga Villa Changfeng 10 tahun lalu, apa yang sebenarnya ayah lakukan? Ada dua jalan bagimu, bicara atau aku habisi. 10 tahun lalu, aku membawa orang untuk mengepung kediaman itu. Tapi bukan aku yang membinasakan keluarga Lu. Aku hanya menjalankan perintah untuk menutup 4 pintu masuk kediaman, tidak membiarkan satu orang pun meloloskan diri. Perintah dari siapa? Perintah yang aku terima adalah perintah rahasia. Aku hanya tahu itu berasal dari kota kekaisaran. Siapa yang memimpin penyerangan ke dalam? Orang yang benar-benar masuk dengan senjata malam itu adalah Ting Xue, titah pemimpin aliansi. Di dalamnya ada Ayah. Jadi begitu ceritanya. Pemimpin aliansi, Lu Guxing telah menghabisi pemimpin aliansi. Tangkap dia. Berhenti kalian semua. Ayahku tewas terkena tembakan panah. Bukan dia pelakunya. Nona muda, di dalam aula leluhur ini, hanya ada Anda dan sisa kelompok keluarga Lu ini. Jika bukan dia, siapa lagi? Pemimpin aliansi sudah tiada. Lencana perintah harus dikembalikan untuk dikelola 7 gerbang bersama. Nona muda, serahkan lencana perintah itu. Ayahku menyerahkan ini kepadaku. Anda hanyalah seorang wanita. Atas dasar apa Anda memegang lencana perintah pemimpin aliansi? Jasad Shen Tianhe bahkan belum dingin. Tapi hal pertama yang kalian perebutkan bukanlah sang pelaku melainkan lencana perintah. Tangkap Lu Guxing. Rebut kembali lencana perintah pemimpin aliansi. Pergi. Lu Guxing telah menghabisi pemimpin aliansi. Rebut kembali lencana perintah pemimpin aliansi. Lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Kamu bisa pergi, tapi lencana perintah itu tidak bisa. Blokade seluruh kota. Siapapun yang berani menyembunyikan Lu Guxing, dosanya akan sama dengan keluarga Lu. Sebelum tiada, ayahku hanya sempat bicara setengah kalimat. Nah, ternyata benar-benar ada sesuatu di dalam lencana ini. Darah. Ini adalah Langkah kedua dimulai. ini bukan teknik dari dunia persilatan. Pastikan kebenaran bendanya sebelum orangnya. Saat fajar tiba, kita pergi ke kota Lucheng. Untuk apa kita ke sana? Untuk mencari seseorang yang mengenali tanda api itu. Han Bailian. Antre dulu kalau mau buat senjata. Kalian dapat benda-benda ini dari mana? Kamu identifikasi saja dulu. Anak panahnya terbuat dari besi sisik hitam, daunnya juga besi sisik hitam. Besi jenis ini tidak keluar dari bengkel persilatan. Lalu keluar dari mana? Gudang utara istana kerajaan. Kamu yakin? Aku sudah menempa besi seumur hidupku. Aku tidak mungkin salah mengenali jejak api pembakaran. Segel api ini adalah cetakan militer. Besi sisik hitam seperti ini hanya bisa dikelola oleh gudang militer istana. Dengan kata lain, kasus pembantaian Villa Changfeng 10 tahun yang lalu, pelakunya bukan dari sekte persilatan, tapi dari pihak istana. Tulisan marga siang ini diukir kemudian.
Pedang asli dari gudang militer. Tidak akan meninggalkan pola dangkal seperti ini di ujungnya. Ada seseorang yang ingin menjebak keluarga Pei dan menjadikannya kambing hitam. Lalu ayahku, Aku tidak berani memastikan ayahmu tahu atau tidak, tapi orang yang sanggup menggunakan anak panah ini bukanlah orang persilatan biasa. Cepat pergi lewat pintu belakang. Anak panah dan lempengan besi ini berasal dari gudang utara. Kasus yang kalian selidiki ini melibatkan kekuasaan istana kerajaan. Berhati-hatilah dengan orang yang memakai topeng iblis. Ayo pergi. jika perkataan Han Bailian memang benar, berarti yang ayahku lindungi 10 tahun lalu bukanlah aturan dunia persilatan, melainkan titah dari kerajaan. Sekte persilatan paling jauh hanyalah sebuah pisau, sedangkan tangan yang menggenggamnya ada di istana kerajaan. Terima kasih ya, benda ini kupinjam dulu. Berhenti. Ayo, gerakan kaki kalian lebih cepat. Pencuri kecil. Kenapa harus seganas itu? Hanya sepotong lencana besi kan? Kembalikan? Aku mencurinya dengan kemampuanku sendiri, atas dasar apa aku harus mengembalikannya? Pencuri kecil, berhenti. Tangkap aku dulu kalau bisa. Hanya dengan kemampuan sekecil ini, kalian ingin menjebak keamanan milikmu? Serahkan rencananya. Ada seseorang yang menawarkan harga tinggi untuk barang ini. Awalnya aku ingin menukarnya untuk uang makan. Siapa yang mau membelinya? Orang yang memakai topeng hantu. Aku ingin tahu, apa sebenarnya nilai dari lencana rusak ini? Lembah Wuhui. Kamu mengenalinya? Jangan bertanya hal yang tidak perlu. Setidaknya ucapkanlah terima kasih. Mencuri barang dan masih mengharapkan terima kasih. Jika bukan karena tanganku yang terampil, kalian tidak akan pernah tahu bahwa ada lapisan ketiga di dalam lencana ini. Gawat, rombongan bertopeng hantu itu menemukan tempat ini. Ikut aku. Ah, aku juga ikut. Lu Gushing. Kamulah yang membuka lencananya. Sekarang kamu tidak bisa melarikan diri. Jadi ini lembah Wuhui itu. Seseorang telah tiba lebih dulu. Ada begitu banyak orang, tidak ada satupun yang dibiarkan tetap hidup. Cara mereka dihabisi pun beragam. Orang yang datang bukan hanya satu. Berdirilah jika kamu ingin selamat. Aku pernah melihat benda ini di kota Luceng. Mereka yang membayar untuk membeli perintah aliansi juga berasal dari kelompok yang sama. Ternyata di balik topeng hantu itu memang ada orang lain lagi. Tulisan ini ditujukan untukmu. Menurutmu, siapa yang menulisnya? Ini bukan untuk diperlihatkan kepadaku, melainkan sesuatu yang disiapkan untuk kucari.
Di sini ada jebakan rahasia. Apa ini? Guxing, jika kamu melihat buku catatan ini, berarti aku tidak sempat menemuimu langsung. 10 tahun lalu, aku masuk ke Villa Changfeng bukan untuk menyelamatkan orang, melainkan atas perintah untuk mencari segel Shanhe dan papan penunjuk jalan. Tapi, saat aku memasuki desa, api sudah mulai berkobar, sebagian besar orang sudah tiada. Orang yang sebenarnya beraksi tiba lebih dulu dariku. Selama bertahun-tahun aku membesarkanmu menjadi senjata, karena ada orang yang menginginkanmu menjadi seperti itu. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa yang mereka inginkan bukanlah senjata untuk membalas dendam demi keluarga Lu, melainkan senjata untuk menimpakan semua kesalahan ke pundak keluarga Lu. Seharusnya aku pergi setelah mengambil barangnya, tapi sebelum ibumu tiada, dia mendorongmu ke dekat kakiku, dia memintaku untuk membiarkanmu tetap hidup. Aku membawamu keluar dari kobaran api, bukan karena aku berhati lembut. Aku adalah seorang pembunuh yang tidak layak merasa kasihan. Aku hanya menuruti permintaan seseorang yang hampir tiada. Selama bertahun-tahun aku membesarkanmu menjadi senjata, karena ada orang yang ingin kamu menjadi senjata. Namun belakangan aku menyadari bahwa yang mereka inginkan bukanlah senjata pembalas dendam bagi keluarga Lu, tapi sebuah senjata untuk melemparkan semua kesalahan kepada keluarga Lu. Ini sungguh keterlaluan. Setiap kali kamu menghabisi seseorang, akan ada seseorang di belakang yang menambahkan satu utang lama atas namamu. Saat kamu akhirnya menyelidikinya, semua orang akan menunjukmu dan berkata, "Lihat, tuan muda keluarga Lu sudah gila." Jadi kata-kata di dinding batu itu Bukan untuk mengejekku, melainkan untuk mengingatkanku. keluarga Su berutang nyawa padamu. Apa arti kalimat itu? Keluarga Su berutang nyawa padamu. Jika kamu masih ingin tahu siapa yang membukakan pintu itu untukmu waktu itu, tanyalah pada mereka yang masih hidup di keluarga Su, terutama orang yang takut melihat kobaran api. Siapa yang kamu pikirkan? Paman keduaku, Su Changgeng. Jadi, orang berikutnya yang harus kalian tanyakan adalah orang dari keluarga Su sendiri. Awalnya aku hanya ingin membalas dendam, tapi sekarang aku harus tahu dulu siapa yang memanfaatkan dendamku untuk menjalankan rencana busuk mereka. Ting Chue, bagaimana bisa kamu membawa orang luar ke sini? Apa kamu mengenali pedang ini? Aku tidak mengenalnya. Mulutnya tertutup sangat rapat. Paman R, ayahku sudah tiada. Sekarang katakan padaku tentang malam itu 10 tahun yang lalu, apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dariku? Benda ini ditinggalkan di lembah Wuhui. Ji Honglo memintaku untuk bertanya kepada orang-orang yang masih hidup di keluarga Su, khususnya kepada orang yang tidak berani melihat api. Siapa yang memberitahumu kata-kata ini? Orang yang sudah tiada. Paman R, aku hanya bertanya satu kali. Apakah ayahku sebenarnya adalah orang yang membantai desa itu dulu? Ayahmu tidak masuk ke arah desa. Apa? Pada malam itu 10 tahun yang lalu, perintah rahasia itu pertama kali dikirim ke kediaman aliansi. Kakak ipar menjalankan perintah untuk mengepung desa. Ia hanya bertanggung jawab menjaga gerbang barat dan tidak mengizinkan siapapun melarikan diri. Orang yang benar-benar menghunuskan pedang di dalam sana, bukanlah dia. Malam itu, ibumu yang memaksa ayahmu untuk melepaskan seorang anak. Sejak saat itu juga, ayahmu tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun tentang Villa Changfeng. Jadi ayah bukannya tidak terlibat, dia terlibat, tetapi pada akhirnya dia melepaskan satu orang. Ini adalah utang keluarga Shen kepada keluarga Lu, dan juga utang nyawaku di keluarga Su, kepada anak itu. Masih ada anak-anak di dalam desa. Ini adalah perintah rahasia. Perintah rahasia memintamu menutup pintu, bukan memintamu melihat anak-anak terbakar sampai tiada. Buka pintunya, buka. Siapapun yang berani mengejar keluar malam ini, aku akan menghabisinya terlebih dahulu. Siapa anak itu? Aku hanya ingat, punggung anak itu tertimpa balok yang terbakar, meninggalkan bekas luka bakar yang sangat dalam, yang merobek dari bahu kiri sampai ke tengah punggung.
Itu kamu. Anak yang dilepaskan waktu itu adalah kamu. Jadi, kamu benar-benar anak itu dari masa lalu? Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku harus menyelidikinya sampai tuntas. Aku tahu lebih banyak daripada ini. Orang yang datang menyampaikan perintah rahasia malam itu semuanya mengenakan topeng hantu. Topeng perunggu. Menutupi separuh wajah, hanya memperlihatkan dagu, tapi yang mereka bawa bukanlah lencana dunia persilatan, melainkan plat rahasia Istana Kekaisaran. Instansi yang mana? Itu Tian. Paman R. Tianji. Kejar. Hati-hati. Rasakan ini. Dasar licik. Jangan harap bisa lari. Siapa yang mengirimmu? Gawat, dia menelan racunnya. Aroma ini Ada apa? terasa sedikit familiar. Aroma ini, ku ingat sekarang. Tuan muda berpakaian putih yang pernah menyelamatkan kita di reruntuhan, aroma tubuhnya persis seperti ini. Ada 4 kelompok orang di luar, 2 diantaranya dari 7 sekte, 1 kelompok tampak seperti mantan bawahan aliansi, dan ada 1 kelompok lagi yang belum pernah kulihat. Pakaian mereka tidak seperti orang dunia persilatan, melainkan seperti... Mereka mengawasi dengan sangat ketat. Penginapan ini tidak bisa lagi ditinggali. Tuan-tuan sekalian, ini tehnya. Teh sudah datang. Orang Clarige penginapan, dengarkan baik-baik. Serahkan Lu Guxing dan lencana pemimpin aliansi, maka orang lain tidak akan dihukum. Siapa itu Lu Guxing? Keluarlah sendiri. Siapa bilang akan menyerahkannya? Su Tingsue, kamu adalah putri pemimpin aliansi, tapi malah bekerja sama dengan sisa-sisa keluarga Lu. Cepat minggir. Apakah Shen Tianhe adalah ayahku atau bukan? Bukan kamu yang menentukan untukku. Tapi untuk hari ini, Lu Guxing tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa membawanya. Karena kamu tetap keras kepala, maka kami akan menangkapmu juga. Kalian berdua memang komplotan? Dengar baik-baik. Mulai hari ini, aku dan yang kalian sebut sebagai jalan kebenaran tidak lagi memiliki hubungan apapun. Cepat pergi. Perintah bersama 7 sekte. Sisa-sisa keluarga Lu, yaitu Lu Guxing, bersekongkol dengan putri pembangkang aliansi Su Tingsue, melarikan diri dengan lencana pemimpin aliansi, tangkap siapapun yang terlihat, dan buat perhitungan tegas jika melawan. Sekarang jadi begini, kalian berdua sudah masuk daftar buron, lari pun harus berpasangan. Ayo, mulai sekarang mereka tidak akan memberikan kita waktu untuk bernapas. Di luar saljunya turun semakin lebat. Akhirnya kita bisa tidur nyenyak malam ini, bukan? Gawat. Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Jangan konyol. Berikan lencana itu. Lepaskan orangnya dulu. Kamu tidak punya hak untuk mengajukan syarat kepadaku. Berani sekali kamu. Lu Guxing, awas.
Bagaimana bisa ada lorong bawah tanah di sini? Mari kita fokus keluar dari sini dalam keadaan hidup dulu. Pei Xuans, Panglima Pertama Biro Tianji. Pei Chengyue, Pei Chongshan. Bagaimana mungkin? Para panglima Biro Tianji dari masa ke masa ternyata semuanya adalah keluarga Pei. Jangan-jangan Setidaknya keluarga Pei benar-benar tidak bersih. huruf Pei yang ada pada ekor anak panah itu tidak tampak seperti sekedar jebakan sembarangan. Tapi belum tentu juga bukan jebakan. Namun sekarang, keluarga Pei setidaknya telah menjadi tersangka utama. Serahkan stempelnya. Sepertinya kalian terburu-buru ingin menghabisi kami, bukan hanya karena menginginkan perintah pemimpin aliansi. Ketua Biro. Apa kamu masih mempercayai Pei Wuchen? Aku tidak mempercayai siapapun. Sebelum kebenarannya terungkap, siapapun bisa saja menjadi pelakunya. Kalian setengah menit lebih lambat dalam menghitung dibanding aku, Kenapa kamu bisa ada di sini? karena aku menebak kalian akan keluar dari jalur lama Lingnan Utara, dan juga karena 7 sekte akan mengadakan pertemuan bela diri di teras Guanlan hari ini. Kamu datang untuk membawa berita atau ingin mengujiku? Bukan keduanya. Begitu Shantianhe tiada, 7 sekte terburu-buru mengangkat pemimpin aliansi baru, dan lebih terburu-buru lagi untuk menuduhkan dosa menghabisi pemimpin aliansi kepada kalian. Selama pertemuan, Pavilion Menggin akan dibuka untuk sementara waktu. Catatan aliansi tahunan, berkas kasus lama, dan buku pinjaman prajurit 7 sekte semuanya disimpan di sana. Jika kalian ingin menyelidiki kasus lama 10 tahun yang lalu, inilah kesempatan tercepat. Peta ini digambar dengan sangat mendetail. Kamu tidak mungkin menghitung semua ubin lantai di teras Guanlan, kan? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimana cara masuknya? Pertemuan hari ini menyiapkan 3 panggung tanding. Jika di atas panggung terjadi kekacauan, maka penjaga di pavilion belakang akan dipindahkan. Aku dan Nona Su akan pergi ke pavilion Menggin. Kamu bertanggung jawab membuat semua mata tertuju ke panggung. Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Karena selain percaya padaku, kamu tidak punya jalan yang lebih cepat sekarang. Baiklah, hari ini aku akan pergi menemui para penganut kebenaran ini. Biro Tianji, sepertinya tebakanmu benar. Tangan yang memegang pedang itu ternyata benar-benar duduk di depan panggung. Pertemuan bela diri hari ini, pertama adalah untuk mengangkat pemimpin baru, kedua untuk menghukum murid yang berkhianat secara bersama-sama. Lu Guxing, Su Tingxue juga ditetapkan sebagai murid berkhianat. Ini adalah nomor panggungmu. Ingatlah, jangan menunjukkan wajahmu terlalu cepat. Babak pertama pertarungan panggung dimulai. Siapa lagi yang berani? Peserta selanjutnya tidak bernama. Bentuk tubuhnya seperti orang dalam perjalanan, bahkan senjata pun tidak berani diperlihatkan. Untuk apa dia datang ke arena tanding ini? Beraninya kamu mendaftar lalu naik kemari untuk menyerahkan nyawa? Serang. Turun. Pemenang panggung ini adalah Wu Ming. Satu gerakan. Kenapa jurus orang ini begitu kejam? Baru saja kamu hanya beruntung. Kali ini aku akan mematahkan pedang bututmu. Coba saja. Tunggu sebentar lagi. Cara bertarungnya sungguh sengit. Tadi kedua orang itu sangat angkuh. Tapi sekarang yang satu berlutut dan yang satunya lagi tergeletak. Sekarang.
Sudah ketemu. Ada yang salah. Barang seperti ini, Seharusnya tidak diletakkan di atas buku aliansi lama 7 gerbang. cepat bawa pergi 2 gulungan teratas. Pemenang 3 kali berturut-turut, Wuming meraih gelar juara. Siapa orang ini? Pedang patah, jurusnya sangat mirip. Ada yang mencuri gulungan? Ternyata begitu. Orang di panggung ini ternyata melatih teknik terlarang keluarga Lu. Zhao Gian, Bukankah teknik ini sudah lama dilarang oleh keluarga Lu? lihatlah baik-baik semuanya. Dengan mengaktifkan teknik ini, dalam 3 napas, seseorang bisa menembus tulang dan melihat pembuluh darah. Khusus mencari titik kelemahan fatal, ini adalah teknik terlarang paling jahat di keluarga Lu. Gulungan itu ditemukan di dalam pavilion Mengin, entah asli atau palsu. Kenapa kalian menghakiminya sebelum menyelidikinya? Lalu orang yang ada di arena ini, kenapa dia memegang pedang yang patah? Lu Guxing, benar-benar dia? Sisa pengikut keluarga Lu berani menyusup ke pertemuan, berlatih ilmu iblis. Setiap orang berhak menghabisinya. Hati-hati. Matanya, Inilah Zhao Guyan. Ilmu iblis. Lu Guxing berlatih ilmu iblis. Sudah kuduga. Jika tadi bukan karena kamu, Tadi, kenapa kita bisa ada di sini? Yang benar saja. kamu tidak ingat apa yang terjadi di panggung Guanlan? Aku hanya ingat kita pergi ke Lingnan Utara. Setelah itu ingatanku terputus. Apa kamu masih ingat siapa yang menahan serangan telapak tangan demi melindungimu hari ini? Aku tidak ingat. Lalu apa kamu masih ingat saat di pertemuan besar kamu membuka matamu demi menyelamatkanku? Aku hanya ingat tidak boleh membiarkan mereka menyentuhmu. Tetapi setidaknya kamu harus tahu seberapa banyak ingatan yang sebenarnya sudah hilang darimu. Jawabannya ada di sini. 3 detik penglihatan tulang bisa menembus gerbang kematian. Tapi setiap kali mata itu terbuka, kesadaran ilahi akan terbakar dan ingatan baru akan rusak terlebih dahulu. Ingatan baru rusak terlebih dahulu, artinya hal-hal yang baru saja kamu ingat akan terbakar habis lebih dulu. Jadi bukannya kamu pelupa sejak lahir, tapi setiap kali kamu membuka mata, kamu menukar ingatanmu dengan nyawamu. Mata penglihatan tulang asalnya adalah benda pelindung nyawa milik keluarga Lu. Mengapa kemudian dicatat sebagai teknik terlarang? Aku tidak yakin. Namun kejadian di pertemuan hari ini lebih terlihat seperti ada seseorang yang sengaja menunggu kamu membuka mata. Xiao Jin, bukan hanya dia, tapi juga orang yang menaruh gulungan ini di atas catatan aliansi 7 sekte lebih awal. Mengawal dik Samudra menuju kuil Kuchan. Setelah 10 tahun yang lalu, pendeta lama yang masih berhubungan dengan keluarga Lu hanya tersisa di sana. Jika masih ada orang yang tahu apa itu segel Shanhe, dialah yang paling mungkin mengetahuinya. Kita berangkat saat fajar. Tidak istirahat dulu. Aku takut jika menunggu 1 malam lagi. Aku bahkan akan melupakan kalian juga. Tempat ini tidak terlihat seperti ada tanda kehidupan. Kuil tidak menerima tamu. Kami datang untuk bertanya tentang kejadian 10 tahun lalu dan juga tentang keluarga Lu serta segel Shanhe. Biarkan dia masuk. Nama dharma saya adalah Liao Chen. 10 tahun lalu saya pernah menjaga sutra untuk keluarga Lu semalam suntuk.
Saya datang bukan untuk mendengarkan khotbah sutra. Saya datang untuk menanyakan satu hal. Apa sebenarnya segel Shanhei itu? Orang-orang di dunia mengira bahwa segel Shanhei adalah pusaka yang bisa menguasai dunia. Lalu benda apa itu sebenarnya? Sebenarnya, segel hidup. Segel hidup. Leluhur keluarga Lu demi menjaga segel militer dan formasi dinasti lama, menempa segel tersebut ke dalam aliran darah dan hanya diwariskan kepada satu orang saja. Segel itu tidak ada di dalam kotak, tidak ada di istana bawah tanah maupun di dalam buku strategi militer. Benda itu selalu ada pada tubuh seorang manusia yang masih hidup. Maksud Anda? Jika orang itu tidak ditemukan, meskipun mengumpulkan giok penunjuk jalan, serta segel lama lencana ketua aliansi, gerbang yang sesungguhnya tetap tidak akan bisa dibuka. Bagaimana jika pemegang segel hidup itu tiada? Jika dia tiada sebelum mewariskan segelnya, gudang es dinasti lama akan tertutup selamanya, dan formasi Shanhei akan jatuh ke dalam kekacauan. Gerbang yang dicari oleh banyak orang itu juga akan tertutup untuk selama-lamanya. Jadi pembantaian 10 tahun yang lalu itu bukan hanya sekadar untuk mencari siapa pemegang segel hidupnya. Benar sekali, malam itu banyak orang yang tiada di kediaman itu. Tapi hal yang benar-benar membuat kelompok orang di luar sana gelap mata adalah kenyataan bahwa hingga saat terakhir, mereka tetap tidak bisa menemukan segelnya. Lalu sekarang bagaimana? Sebenarnya, siapa yang membawa segel hidup ini? Anda mengenali saya? 10 tahun yang lalu, saya hanya melihat sekilas anak itu dari kejauhan, di tengah kepungan api. Tapi ada beberapa hal yang tidak akan terlupakan meski hanya dilihat sekilas. Punggungmu. Maksud Anda? Segel Shanhei ada pada diri saya? Hei biksu tua, apa yang kamu lakukan? Penjaga segel itu ternyata memang masih hidup. Benar. Bukan kamu yang mengejar benda itu. Selama bertahun-tahun ini, yang dikejar oleh semua orang adalah kamu. Sepuluh tahun lalu selain saya, masih ada seorang biksu penjaga segel yang hidup. Sebelum dia tiada, dia meninggalkan sebuah buku catatan malam api yang mencatat siapa yang masuk dan keluar dari kediaman. Di mana itu? Itu dia. Lu Gushing. Kotak itu, di dalamnya adalah catatan malam api. Selamatkan orang dulu. Maju selangkah lagi, dan dia akan jatuh ke bawah. Lepaskan dia. Kamu seharusnya kembali dan mengambil buku itu. Kebenaran sudah ada di depan mata, tapi kamu malah memilih gadis pencuri ini. Dia adalah manusia, buku itu bukan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Jika menyelamatkan yang satu, maka tidak akan bisa menyelamatkan yang lainnya. Masih bisa bicara? Iya. Saat mereka menyeretku ke atas menara lonceng, mereka pikir aku sudah gila ketakutan, tapi telingaku tidak tuli. Aku mendengar mereka bilang, tidak masalah jika buku di Pavilion Sutra terbakar, karena si buta dermaga Bei itu adalah orang yang benar-benar melihat kejadian malam kebakaran itu. Si buta? Mereka juga bilang, saat dulu kamu dikeluarkan dari kobaran api, itu sama sekali bukan keluarga Su, melainkan seorang pria. Apakah itu dia? Jika kalian menanyakan arah, pergilah ke timur. Jika menanyakan masa lalu, kembalilah. Dari mana kalian mendapatkan barang ini? Dari sesosok mayat yang ingin menghabisimu? Maju satu langkah lagi jika berani. Ternyata Anda benar-benar masih hidup. Saya dulu adalah pemain kecapi di Villa Changfeng. Sebelum malam api itu, pemilik villa selalu meminta saya bermain kecapi di pavilion air setiap malam. Apa yang Anda lihat malam itu? Saya sudah buta sejak lama, tapi telinga saya masih tajam. Orang yang menggendong Anda keluar dari lautan api adalah seorang pria. Langkah kakinya sangat berat, tidak seperti orang dari Shen Tianhe, dan bukan pula anggota keluarga wanita dari keluarga Su. Siapa dia? Orang yang paling dipercaya oleh pemilik villa semasa hidupnya bukanlah para sesepuh 7 gerbang, ataupun orang-orang aliansi, melainkan seseorang yang bisa bebas masuk ke gudang dan halaman belakang Villa Changfeng, yaitu Pei Baiting. Maksud Anda, Pei? Pei Baiting sering datang ke villa. Pemilik villa berbincang dengannya tentang strategi militer, dinasti lama, hingga watak manusia.
Waktu itu semua orang bilang mereka seperti saudara. Pada malam kebakaran itu, dia juga ada di villa? Langkah kaki terakhir yang saya dengar adalah miliknya. Dia orang terakhir yang masuk ke villa, namun mayatnya tidak pernah ditemukan. Jadi senjata yang menghabisi villa itu sudah berada sangat dekat dengan keluarga Pei. Tundukkan kepalamu. Datang lagi. Bawa mereka pergi dulu. Kamu tahu kenapa mereka datang? Aku tahu. Karena itulah hari ini, aku tidak akan membiarkan mereka menghabisi orang itu. Tanyalah, apakah Pei Beiting itu ayahmu? Benar. Lalu apakah kamu tahu dia terlibat dalam kasus pembantaian Villa Changfeng? Aku hanya tahu, ayahku menghilang 10 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, gudang lama keluarga Pei ditutup sepenuhnya. Jika dia benar-benar melakukannya, aku juga ingin tahu. Aku akan menyelidikinya. Jika benar dia pelakunya, aku akan menghancurkan seluruh garis keturunan keluarga Pei milikmu. Ini adalah rencana lama dari cabang keluarga Pei. Dengan membawa ini, kamu bisa masuk ke gudang terlarang keluarga Pei. Jika kamu ingin menyelidiki ayahku, aku akan menemanimu. Baiklah. Tapi jika kamu membohongiku, maka buatlah perhitungan denganku lebih dulu. Mangkuk ini bukan untuk keluarga Pei, tapi demi kebenaran. Kamu masih melindunginya. Dia belum boleh tiada. Karena segel Shanhe. Karena jawaban yang aku cari belum kudapatkan. Jangan lupa bahwa kita searah tapi tidak sejalan. Sama-sama. Ayo masuk dulu untuk bersembunyi. Duduk. Sakit? Tidak sakit? Dasar keras kepala? Jika suatu hari nanti, aku melupakanmu juga. Maka aku akan berdiri lagi di hadapanmu dan memberitahumu berkali-kali siapa aku sebenarnya. Apa yang orang tuamu utangkan padamu, aku tidak bisa membayarnya atas nama mereka. Apa yang ayahku utangkan pada keluarga lu juga tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Tapi aku ingin menemanimu menempuh jalan ini sampai akhir. Kenapa? Karena aku tidak ingin kamu menanggung ingatan ini sendirian. Su Tingsue, jangan pergi. Ini adalah satu-satunya barang yang bukan merupakan bagian dari balas dendam di tubuhku. Sekarang aku berikan kepadamu. Kalau begitu, benda ini kuberikan untukmu. Jika kelak kamu benar-benar lupa, begitu mendengar suaranya, maka kembalilah cariku. Di sebelah sana, apa yang kamu rasakan? seseorang sedang memanggilku. Akhirnya kamu datang juga. Siapa yang melukaimu? Orang yang mengejar kuncinya. Perintah aliansi Giok, Segel Pei, hampir semuanya sudah kamu kumpulkan. Tinggal sisa satu yang terakhir. Ini adalah kunci tulang. Kunci terakhir untuk gudang rahasia, keluarga Lu, harus dibuka menggunakan ini. Kamu sudah lama tahu tentang masalah gudang rahasia itu. Karena aku juga ingin melihat, apakah kamu akan tumbuh menjadi sebuah pedang, ataukah tumbuh menjadi manusia? Saat ibumu menitipkanmu kepadaku,
Dia mengatakan 3 kata, biarkan dia hidup. Aku sudah melakukannya. Jalan ke depannya akan lebih buruk daripada malam api. Ingatlah satu kalimat ini. Katakanlah, Jangan pernah mempercayai Pei Wuchen. mengapa? Aku terlambat datang. Berhenti. Sebelum dia tiada, apalagi yang dikatakannya? Apalagi yang dia katakan sebelum tiada? Katakan padaku dulu, darah siapa yang ada di sekujur tubuhmu ini? Setelah dari Zongtai, aku diincar oleh orang-orang biru Tianji. Aku menghabisi mereka sepanjang jalan, tapi aku masih terlambat 1 langkah. Dia bilang kuncinya asli. Kunci terakhir untuk gudang rahasia keluarga Lu, memerlukan kunci tulang darah, segel tua keluarga Pei, dan darah penjaga segel. Kenapa? Kamu tidak tahu? Sepertinya dia benar-benar memberikan kunci terakhir kepadamu. Ada 1 kalimat lagi. Dia bilang pintu masuk gudang rahasia itu bukan di tempat lain, melainkan di bawah sumur kuil barat Villa Changfeng. Kalau begitu, ayo ke sana. Kata-katamu barusan tidak sepenuhnya benar. Kalimat terakhir dari Ji Honglo adalah, jangan percaya pada Pei Wuchen. Sudah kuduga. Kamu sengaja menyebutkan tentang darah penjaga segel karena ingin melihat apakah dia tahu cara membuka gudang rahasia itu. Juga ingin melihat apakah dia akan terkejut? Apa yang kamu lihat? Dia terlalu tenang, seolah-olah dia sudah tahu lama mengenai kunci terakhir dari gudang rahasia keluarga Lu. Lalu kenapa kamu tetap membawanya? Aku akan membawanya. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan berjalan bersamaku. Villa Changfeng, di bawah sumur kuil barat. Besok kita akan membuka gudangnya. Apa yang kamu curigai? Suasananya terlalu tenang. Tadi dia jelas-jelas masih di sini. Seseorang telah lama menunggunya tiada. Gelap sekali sampai seolah bisa menelan orang. Pintu masuknya benar-benar ada di sini. Apa katamu benar-benar? Dulu ayahku pernah menyembunyikan sebuah potongan peta. Kalau dilihat sekarang, isinya memang menunjukkan tempat ini. Ini sudah sangat terlihat seperti tempat peristirahatan kerajaan kecil. Ada begitu banyak orang. Ini bukan sekadar ajang balas dendam, tapi jebakan yang sudah direncanakan sejak awal. Benar-benar sebuah gudang persenjataan tentara kerajaan. Ini masih ada halaman terakhir. Aku Wuchen.
Kutanya sekali lagi. Eksekutor yang ada di daftar itu, apa itu kamu? Benar, itu aku. Kamu berani mengakuinya? Kenapa tidak? Aku memang pergi ke sana dan memang membereskan kekacauan setelah kebakaran itu. Kalau begitu, hari ini kamu tiada di sini? Silakan saja buat perhitungan denganku. Tapi jika aku tiada, kamu hanya akan mendapatkan selembar daftar berisi nama orang-orang yang sudah tiada ini, bukan seluruh pembukuan kota kerajaan. Tahun itu aku pergi ke desa, bukan untuk melakukan pembantaian. Saat aku masuk ke dalam, api sudah menghanguskan separuh halaman dalam. Ayahku memerintahkanku untuk mengumpulkan orang yang masih hidup, buku catatan yang tersisa, dan jejak yang belum terputus. Semuanya dibereskan sampai bersih. Jadi kamu sudah tahu dengan jelas apa yang terjadi malam itu, tapi masih bisa pura-pura tidak tahu apapun? Jika aku tidak berpura-pura tidak tahu, aku tidak akan bisa sampai di posisi hari ini. Aku datang mencari Lu Guxing, bukan untuk menutupi keluarga Pei, tapi untuk mengungkap kesalahan keluarga Pei, bersamaan dengan buku besar kota kerajaan itu semuanya. Tunggu sebentar. Lembaran catatan pengepungan desa ini bisa membuktikan keterlibatan keluarga Pei, tapi masih belum bisa membuktikan siapa sebenarnya orang yang mengeluarkan perintah pembantaian itu. Di mana buku besar yang kamu maksud? Di Biro Tianji Pavilion Zangan kota kerajaan. Di sana ada sebuah daftar rahasia yang mencatat siapa yang memberi perintah, siapa pemimpin pasukannya, siapa yang bungkam, dan siapa yang membereskan semuanya. Bukankah itu jauh lebih berbahaya dari catatan desa ini? Jauh lebih berbahaya. Ini hanyalah catatan daerah. Pembukuan yang asli ada di kota kerajaan. Kenapa kamu bisa tahu? Karena selama bertahun-tahun ini, aku juga menyelidiki ayahku. Dan lagi, aku kesini bukan untuk minta dimaafkan, aku datang untuk menebus dosaku. Sebelum sampai di kota kerajaan, jika kamu berbohong satu kata saja, aku akan menghabisimu lebih dulu. Baiklah. Jadi selanjutnya, kita akan mencuri sesuatu yang paling terlarang untuk dicuri di seluruh kota kerajaan? Bukan mencuri, tapi menuntut balas atas nyawa mereka. Tuan Muda, Bai Shiju, bagaimana perkembangan rotasi penjaga? Pavilion Utara menunda selama setengah menit. 2 lapis segel sihir telah dihentikan. Tersisa 1 gerbang garis emas terakhir. Setelah melewati gerbang garis emas, Pavilion Chang'an ada di bagian paling dalam. Orangmu, keluarga Pei selama bertahun-tahun ini bukan hanya punya satu orang hidup, Ini sungguh sangat licik. Tuan Muda, habis sudah. Tuan Muda, tadi itu adalah orangmu. Sekarang bukan saatnya membicarakan orang yang sudah tiada. Masuk ke pavilion. mereka ada di dalam. Jangan biarkan mereka membawa pergi buku catatan Ming. Kamu ambil. Ini bukan sekadar pembantaian satu keluarga, tapi seluruh tatanan lama ikut turun tangan melakukannya bersama.
Para penjaga dari 7 gerbang wilayah, begitu banyak orang yang hadir di sini. Sekarang kalian bisa melihatnya. Pada malam 10 tahun yang lalu itu, bukannya ada yang menjadi gila, tapi ada seseorang yang ingin menggunakan seluruh dunia persilatan hanya untuk menutupi sebuah perintah rahasia. Ini sungguh kejam. Tahu sedikit saja nyawa bisa melayang. Ada apa? Bukankah ini... Surwolan. Mengapa nama ibuku ada di daftar ini? Bukankah dia meninggal karena sakit? Jika Surwolan benar-benar termasuk dalam daftar saksi yang harus disingkirkan, lalu di bawah gerbang barat 10 tahun yang lalu itu, sebenarnya berapa banyak rahasia yang masih terkubur? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan ibuku pada malam itu. Kenapa ibuku ada di dalam buku daftar kematian? Dia jelas-jelas tiada karena sakit. Sebelum ibumu tiada, kemana biasanya dia pergi? Wihara Jing'an. 6 bulan terakhir sebelum dia tiada, dia sering pergi sendirian ke bagian selatan kota, ke Wihara Jing'an untuk berdoa. Kalau begitu kita pergi ke sana. Sekarang seluruh kota sedang mencari kita di luar sana. Semakin genting, semakin kita tidak boleh menunggu. Ayo pergi, aku ingin mencari tahu dengan mataku sendiri bagaimana sebenarnya ibuku tiada. Kamu akhirnya datang juga. Anda mengenalku? Kenal, ibumu memberikan pesan terakhir kepadaku sebelum dia tiada. Ting Shui, jika kamu melihat surat ini, mungkin ibu sudah tiada. Malam itu, ibu melihat seisi desa tiada. Ibu juga melihat seorang anak berhasil keluar hidup-hidup dari kobaran api. Sejak saat itu, ibu selalu bermimpi tentang api setiap malam, mimpi pintu yang tidak cukup terbuka, mimpi ada seseorang yang memanggil ibu dari luar pintu. Ayahmu bilang itu perintah rahasia, tapi ibu tahu, itu bukanlah sebuah alasan. Jika aku tetap hidup, itu seperti membiarkan orang lain tiada menggantikan kita. Ibu tiada bukan karena sakit, ibu merasa hati nurani tidak tenang, hingga tidak sanggup lagi untuk bertahan hidup. Ting Shui, jika suatu hari nanti anak itu kembali, wakili ibu untuk memohon maaf kepadanya. Perintah Kaisar telah tiba. Iblis nomor 1 di dunia. Pemerintah benar-benar ingin menghabisinya. Ibu tertekan sampai tiada karena hutang masa lalu. Dan pengumuman ini ingin menjerumuskan Lu Guxing ke dalam jalan buntu. Gerbang kota sudah dijaga 3 lapis. Bahkan lubang saluran saja ada yang menjaga. Pasukan berkuda paling banyak ada di gerbang utara. Jembatan tua yang putus di sisi selatan belum sepenuhnya diblokir. Kalau begitu, kita lewat jembatan saja. Jembatannya sempit dan ramai. Lewat sana malah akan cepat menemui ajal. Aku dan Amen akan mengalihkan para pengejar di sisi timur. Kamu bawa dia melewati jembatan putus itu. Kamu sendirian memancing Biro Tianji. Ini bukan pertama kalinya bagiku. Setengah jam lagi, kita berkumpul di bawah pohon besar sebelah barat jembatan. Baiklah. Ada kepungan. Serahkan Lu Guxing, atau serahkan nyawamu. Sini, ambillah jika mampu. Lu Guxing. Ting Shui.
Dia masih hidup. Bawa dia pergi sesuai perintah Tuan Muda. Lalu bagaimana dengan Lu Guxing? Biarkan dia mengira orang itu sudah tiada untuk sementara waktu. Kakek, dia sudah bangun. Di mana ini? Desa Heksia semalam kamu hanyut di hilir sungai sambil memegang separuh papan jembatan. Apakah ada seorang wanita berpakaian putih juga? Tidak melihatnya. Geledah setiap rumah. Lu Guxing terluka parah dan jatuh ke air, dia pasti belum pergi jauh. Bersembunyi? Jangan tunjukkan pedangmu dulu. Apa kalian pernah melihat seseorang yang membawa pedang? Saya ini hanya penangkap ikan. Mana pernah saya melihat orang-orang persilatan? Tuan, di dalam sana semuanya hanya jerami berjamur. Saya mohon Tuan bisa berbaik hati pada kami. Siapapun yang menyembunyikan iblis ini akan dihukum sama seperti pemberontak. Apakah pencarian orang kalian membuahkan hasil? Lu Guxing? Ternyata yang mereka inginkan, sejak awal bukan hanya keluarga Lu. Akhirnya aku mengerti permainan lama ini yang menekan bukan hanya soal hutang darah, tapi juga semua orang yang menolak untuk tunduk. Di bawah jembatan putus semalam, siapa yang membawa pergi wanita berpakaian putih itu? Ada simbol kuno keluarga Pei di kapal hitam. Orang itu dibawa ke rumah leluhur keluarga Pei di utara kota. Kakak, ini ditemukan di rerumputan pinggir sungai. Sudah kuduga kamu pasti akan datang. Di mana lukamu? Aku belum mati. Ini bukan ruang tahanan. Seseorang sengaja membiarkanku tetap ada untuk menunggumu. Ayah yang memegang senjatanya, dan aku yang akan menyelesaikan permainannya. Jika di dalam pavilion masih ada yang tersisa, tidak perlu semuanya dihabisi. Sengaja disisakan sedikit bisa memancing sasarannya keluar. Wu Chen. Api terakhir biar aku yang menyalakannya. Wu Chen. Dia bukan dipaksa naik ke kapal, dialah pengemudinya. Kalian sudah melihatnya. Kamu memanfaatkan kami untuk menemukan ruang bawah tanah, catatan rahasia, serta kunci obat dari tulang hanya demi memancing Lu Guxing ke sini. Penjaga segel itu sudah melarikan diri selama 10 tahun. Jika tidak dipaksa kembali ke rumah leluhur, dia tidak akan pernah melangkahkan kaki masuk ke pintu ini. Berapa umurmu 10 tahun yang lalu? 15 tahun. 15 tahun? Dan kamu sudah bisa terpikir untuk sengaja memancing sasaranmu? Itu sudah cukup untuk memahami dunia persilatan ini, dan cukup untuk menyadari bahwa orang yang hidup jauh lebih berharga daripada benda mati. Jadi kamu sengaja membiarkan keluarga Lu, seorang anak kecil, tetap hidup. Jika tidak, bagaimana mungkin hari ini segel Shanhe akan berjalan sendiri kemari? Apakah kamu yang menyulut api terakhir itu? Ya, akulah yang menyulut api terakhir itu saat itu. Aku yang meletakkannya. Hati-hati. Aku sudah menunggu 10 tahun. Bukan untuk membuat perhitungan denganmu di sini. Yang aku inginkan adalah segel Kai. Jadi kamu membiarkanku hidup? Tidak. Hanya membiarkanmu hidup sampai hari ini. 10 tahun lalu aku tidak bisa menemukan segelnya. Hari ini aku hanya bisa membiarkan sang penjaga segel membukanya sendiri. Lu Guxing, jangan dengarkan dia. Jika kamu tidak membukanya, maka dia akan tiada.
Jangan buka lagi. Lanjutkan. Bagaimana bisa menghancurkan formasi jika tidak dibuka? Lu Guxing. Sadar? Apa kamu masih mengenaliku? Su Tingsue? Ya, ini aku. Pei Wuchen? Aku tahu nama itu. Tapi kenapa aku harus menghabisinya? Jangan banyak bergerak. Lukamu tadi sangat parah. Aku tahu namamu adalah Su Tingsue, tapi kenapa aku bisa bersamamu? Dia sudah 3 kali membuka mata penembus tulang secara paksa, ingatannya sudah terbakar habis. Jika terus seperti ini, malam ini dia bahkan tidak akan ingat siapa dirinya. Lalu? Jadi hanya aku yang bisa menstabilkan dirinya. Letakkan kuncinya. Guxing, ikutlah denganku. Aku mengenalmu, ya, kenal. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, akulah orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Lu Guxing, jangan dengarkan dia. Baguslah jika kamu lupa, lupakan dendam, lupakan api itu, dan kamu hanya akan menyisakan sisi yang paling tajam. Ingatlah 3 hal ini. Namamu adalah Lu Guxing. Kamu memiliki pedang di tangan, dan siapapun yang menghalangi jalanku harus dihabisi. Orang-orang Pei Wuchen masih mencari. Kalau kita tidak bergerak cepat, dia akan diseret pergi lagi. Ingatannya bukan hilang, tapi terbakar habis oleh Zhao Guyan dan formasi keluarga Pei. Apa masih bisa dikembalikan? Tidak bisa semuanya. Kita hanya bisa mengambil sisa ingatan yang belum sempat terbakar habis. Lu Guxing. Tatap aku. Asing, tatap ibu. Asing. Jangan balaskan dendamku. Gunakan pedangmu untuk melindungi orang banyak. Ibu, Apa yang kau ingat? Ibuku? Kata terakhir ibuku, Bukan memintaku untuk membalas dendam. dia berkata, jangan balaskan dendamku. Gunakan pedangmu untuk melindungi orang banyak.
Ketua Aliansi Shen sudah tiada. Perintah itu kini ada di tanganmu. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Kimen. Selama kamu bersedia, hari ini aliansi baru bisa segera dibentuk. Kita harus meminjam perintah aliansi untuk merebut segel militer dinasti lama, baru bisa melawan Xiao Jin. Sudah hampir habis nyawa orang terbuang, kalian masih saja memikirkan posisi ketua aliansi dan segel militer. Aku datang hari ini bukan untuk mengambil jabatan ketua aliansi, bukan juga demi merebut segel militer untuk Kimen. Aku datang untuk memberitahu kalian semua bahwa 10-20 tahun bahkan lebih lamanya aturan dunia persilatan ini hanyalah kepalsuan belaka yang dibangun di atas hukum rimba. Aku tidak menginginkan posisi ketua aliansi, segel militer itu juga tidak kuinginkan. Aku hanya ingin seluruh dunia tahu siapa yang berhutang nyawa, pada siapa. Kali ini tidak usah dipasang di papan pengumuman. Kita akan mencetaknya dan menyebarkannya ke seluruh kota. Agar semua orang bisa melihatnya. Tengah malam nanti, di Menara Genta, gerbang kota, dermaga, dan kedai minum, biarkan setiap orang bisa melihatnya. Begitu selebaran ini tersebar, mulai sekarang, ini bukan lagi sekadar balas dendam bagi keluarga Lu. Apa kamu masih ingin melakukan balas dendam sekarang? Biarkan mereka menanggung malu terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan siapa yang harus dibuat perhitungan. Tuan-tuan sekalian, sebegitu mendesaknya, kalian ingin membeberkan masalah lama ini pada siapa? Sayang sekali, kalian pada akhirnya tetap saja terlambat satu langkah. Xiao Jin. Jangan pedulikan kami. Segel militer ada di tangan kuil kekaisaran dan sumur naga. Dia ingin membuka gudang senjata militer. Kuil leluhur dipenuhi dengan pasukan berkuda hitam. Xiao Jin menganggap kota istana ini seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Daftar nama kasus lama, catatan desa Weijuang, segel lama keluarga Pei, segel hidup Shanhe. Saat semua benda ini terkumpul, hasilnya lebih dari sekadar membuka kembali kasus lama. Yang diinginkan Xiao Jin bukanlah untuk membela keadilan bagi siapapun, yang dia inginkan adalah pasukan. Kamu masih berani muncul? Jika aku tidak datang untuk menghentikan Xiao Jin malam ini akan benar-benar membawa pergi segel militer itu. Jadi kamu datang ke sini untuk merampasnya juga? 7 gerbang kota istana biru Tianji. Mulai sekarang hanya tersisa satu wajah. Jika jatuh ke tanganku, tetap saja tidak bisa dipercaya. Baik, malam ini kita bertarung dengan kemampuan masing-masing. Kalian semua sudah datang. Itu menghemat waktuku untuk tidak mencari kalian satu persatu. Pengkhianat, bersiaplah untuk hukumannya. Hanya bawa segelnya ke tembok kota. Mau pergi kemana? Penjaga segel, lebih baik kamu tinggal di sini bersamaku untuk menyelesaikan perhitungan besar ini. Aku tidak setuju dia diserahkan padamu. Hanya putri angkat dari penasihat kekaisaran. Aku sudah lama menunggumu di gerbang kota ini. Ayah angkatku sudah bilang,
Lambat laun kamu akan menyusul. Serahkan segel itu. Tentu. Tukarkan dengan nyawamu. Kamu jauh lebih mirip Shen Tianhe daripada rumor yang beredar. Aku tidak mirip dengannya. Aku lebih berani mengakuinya daripada dia. Su Tingsue, penasihat kekaisaran tidak pernah memelihara sampah. Aku kalah. Tapi kamu juga tidak akan selamat. Racun. Stempelnya sudah aku dapatkan. Tinggalkan stempel itu. Bawa stempel dan buku nama ini pergi ke Menara Bel dan Genderang. Bukankah kalian ingin seluruh dunia mengetahuinya? Kalau begitu manfaatkan sekarang, robek buku ini, dan sebarkan ke seluruh kota. Pei Wuchen, kamu benar-benar berani mengkhianatiku? Aku tidak pernah sejalan denganmu. Cepat pergi. Pembantaian Villa Changfeng 10 tahun lalu bukanlah dendam pribadi di dunia persilatan, melainkan perintah rahasia kekaisaran, 7 sekte mengepung kediaman, dan gerbang aliansi pun ditutup. Di sini penuh dengan nama orang. Ada 7 sekte, aliansi, dan Bilo Tianji juga di sini. Tim kedua sekte Xi waktu itu memang benar aku korbannya. Aku berutang nyawa pada keluarga Lu. Kami saat itu hanya menjaga gandum dan membakarnya, namun yang salah tetaplah salah. Apa menurutmu setelah menyebarkan buku nama ini segala sesuatunya akan berubah? Dunia ini hanya akan tunduk pada orang yang memegang pasukan. Karena itulah aku datang untuk mengambilnya. Ternyata kamu memang lebih mirip denganku. Jika aturan lama hanya memaksa orang untuk menjaga Tianyuan, memaksa keluarga dibantai, memaksa orang menjadi tumbal nyawa bagi mereka, maka aku akan meratakan semuanya. Mulai malam ini, tak ada aliansi, tak ada perguruan, tak ada dinasti, hanya akan ada satu aturan. Dunia persilatan terlalu kacau, karena itu, dunia persilatan harus tiada. Kami mematuhi perintah Ketua Biro. Jika tidak segera mencari tabib, racunnya benar-benar akan sampai ke jantungnya. Ini bukan racun biasa. Sepertinya digunakan saat gudang dinasti lama disegel untuk mengunci nadi kehidupan Suolongsha. Aku datang untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Kegilaan apa lagi yang ingin kamu katakan? Lu Gusing, bukankah kamu paling benci jika hidupmu ditentukan oleh orang lain? Kalau begitu ikutlah denganku, bersamaku hancurkan kota ini, dunia persilatan ini, dan seluruh aturan kuno ini berkeping-keping. Lalu apa? Lalu aku yang akan membangunnya kembali. Kemarilah di sisiku, jadilah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa berdiri berdampingan denganku, menjadi saudaraku satu-satunya. Bukan saudara yang kamu inginkan? Yang kamu inginkan adalah sebilah pedang yang bersedia meratakan dunia demi kamu. Setidaknya aku tidak pernah pura-pura baik.
Ibu ingin aku menghunus pedang demi rakyat, bukan untuk menjadikanmu penguasa? Baiklah, kalau begitu setelah malam ini, kita hanya punya satu jalan yang tersisa. Ting Sue, Suolongsha sudah mencapai jantung, obat biasa tidak akan bisa menyelamatkannya. Bagaimana cara menolongnya? Di dalam pusat gudang militer dinasti lama tersembunyi tungku stempel. Jika menggunakan segel Shanhe bersama dengan stempel militer dinasti lama untuk memutar balik tungku itu, mungkin racunnya bisa dikeluarkan. apa risikonya? Jika penjaga stempel menghancurkan tungku, segel Shanhe kemungkinan besar juga akan hancur. Saat itu terjadi, nyawa dan kemampuan yang dia gunakan untuk menjaga stempel ini mungkin juga akan ikut sirna. Di mana gudang militernya? Gudang salju di barat kota, di bawah sumur 3 lapis pintu. Aku melarangmu untuk melakukannya sekarang? Tuan Muda Lu, pintu ini dulu pernah aku segelkan untuk orang lain sekali. Malam ini, biarkan aku membukanya untukmu. Tapi pasukan berbaju zirah itu, jika masih ingin menyudutkan orang hingga tiada, hari ini aku juga akan pergi menghadang mereka. Tunggu aku. Jangan lupakan aku lagi. Kamu akhirnya datang juga. Kamu juga masih berdiri di sana. Jika setelah kebakaran 10 tahun lalu itu, kamu bersedia berpikiran sama sepertiku, maka di dunia ini hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa memaksamu menjaga apapun. Jadi, kamu lebih dulu memaksa orang lain tiada? Aku pernah memberimu satu-satunya kesempatan untuk berdiri di sisiku. Aku juga sudah memberimu kesempatan untuk menjadi manusia. Tidak bisa, aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Paling lama hanya bertahan 1 dupa. Ting Sue, Akhirnya kamu berhasil mengalahkan aku sekali. Bukan sekali, tapi ini untuk terakhir kalinya. Pisau keluarga Lu ini, bukankah kau menyiapkannya khusus untukku? Kau memang pantas tiada, tapi tidak melalui tebasan amarahku demi si Chow ini. Ternyata kamu benar-benar selangkah lebih unggul dariku. Apalagi yang ingin kau mainkan? Satu hal terakhir, akan kukembalikan padamu. Jika kau mendengar suaranya, segeralah kembali padaku. Dia lebih pandai bersandiwara daripada aku. Jangan sampai lupa untuk kembali. Ternyata jika aku tidak mengunci ingatan ini, selama kau mengingatnya, kau tidak akan bisa menjadi senjata. Dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Suolongsha adalah racun dari gudang segel dinasti lama. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Katakan, buka gudang segel penguasa, masukkan segel Shanhe ke tungku pembakaran. Bakar seluruh bagian tungku segel hingga tuntas. Pada akhirnya tungku segel akan meledak. Dengan begitu, racunnya akan hancur. Lalu dia akan tetap hidup. bukankah itu bagus? Menyelamatkannya sekaligus mendapatkan gudang senjata. Membakar tungku segel secara rahasia bukan untuk membuka, melainkan untuk menghancurkan gudang. Begitu segel Shanhe dan tungku segel hancur bersama, gudang militer akan terkunci selamanya, dan seluruh pasukan dinasti lama akan menjadi tak berguna. Sedangkan sang penjaga segel... Pada saat itu, seluruh pelindung tulang segel serta api spiritual garis keturunannya, sepertinya semuanya tidak akan bisa diselamatkan. Tidak bisa. Pasti ada cara lain. Tidak ada cara lain lagi. Semua orang di dunia ini ingin menggunakan segel Shanhe untuk membuka pintu, tapi hanya kau yang bisa menggunakannya untuk menutup pintu itu. Jangan. 10 tahun lalu, mereka memaksaku keluarga Lu menjaga dunia. 10 tahun kemudian, mereka masih ingin memaksaku menggunakan benda ini lagi untuk melindungi mereka. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menggunakan segel ini.
untuk memaksa siapapun hingga tiada? Apa benar-benar tidak ada cara lain? Bagaimana keadaanmu? Masih hidup. Ternyata, memang ada orang yang demi seseorang tega menghancurkan seluruh dunia dengan tangannya sendiri. Hahaha. Jangan jadikan penggiling obat itu sebagai gasing. Hahaha. Pedang bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk melindungi orang yang ingin kamu lindungi. Kamu siapa? Kamu membawa pedang besar. Apa kamu hebat? Tidak hebat kok, aku hanya orang yang sedang lewat. Kali ini tidak akan pergi lagi? Menginap dulu beberapa hari, lalu membawa benda ini, pergi melihat tempat lain,